Saya sekarang akan menyapa Ganjar Pranowo yang saat kasus iktp bergulir merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Mas Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas Ganjar, saya ingin meminta konfirmasi Anda. Ini Anda dituding Nazarudin di tahun 2013 yang lalu, termasuk anggota DPR yang menerima uang sampai dengan 500.000 US dollar terkait skandal iktp. Betulkah itu, Mas? Tentu duit itu gede banget ya. Dan saya kira tuduhannya sangat tidak beralasan. Maka saya senang waktu saya dipanggil KPK itu bisa menjelaskan. Dan di dalam tulisan tangan kalau tidak salah yang diedarkan itu ada sesuatu yang menarik. Karena dituliskan saya pimpinan komisi, Arief Wibowo pimpinan komisi, lalu ada Pak Khairuman pimpinan komisi. Agak aneh juga, masa satu komisi, satu pimpinan komisi itu ada dua orang dari satu partai gitu. Itu baik, Mas, ya, ini kayaknya tidak mungkin begitu. Baik, Anda sudah membantah juga. Nah, KPK juga menyatakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada 14 orang individu yang mengembalikan uang KTP ini ke KPK. 3 hingga 4 diantaranya menurut Ketua KPK berasal dari anggota DPR. Apakah Anda salah satunya, Mas Ganjar? Enggak, saya enggak mengembalikan karena memang saya tidak menerima. Baik. Jadi kalau kemudian ada yang memang menerima dan mengembalikan, saya kira itu cara yang paling bagus, paling gentle untuk kemudian membongkar. Maka pada saat proses saya dimintai menjadi saksi, ditanya oleh KPK, saya senang karena di sana sempat dikonfrontir begitu, dan itu membuat saya lega begitu. Apa yang kemudian dalam konfrontasi itu yang Anda sampaikan kepada KPK, Mas, yang tentu saja maknanya signifikan dalam pengusutan kasus ini? Iya, awalnya saya diperiksa oleh satu penyidik begitu, ditanya siapa anggota Komisi 2, bagaimana proses penyusunan anggaran dan seterusnya. Lalu kemudian ada petugas lagi satu masuk gitu, lalu kemudian dia berdialog dengan saya dan menanyakan apakah saudara saksi ini sudah ditanya soal menerima uang atau tidak. Lalu saya tanya, dia menjawab belum gitu. Ya sudah, langsung ditanya aja sekarang. Terus saya ditanyain apakah Pak Ganjar menerima uang. Oh tidak, saya berikan secara clear. Dan ketika kemudian ditanya, katanya Pak Ganjar mau buka-bukaan. Oke, kalau memang kita mau cerita, Anda silakan tanya kepada saya, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Maka pada saat dia menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran, terus kemudian dia menanyakan anggota, siapa yang ikut hadir dalam rapat-rapat itu, seluruh dokumen hasil rapat kebetulan filenya masih ada di saya, jadi saya berikan semuanya. Itu bentuk dukungan saya kepada teman-teman di KPK yang melakukan itu. Dan kemudian Pak Ganjar siap dikonfrontasi nggak? Oh sangat siap begitu. Kemudian dihadirkan seseorang, hadir di situ, kemudian dia ditanya, apakah saudara memberikan uang pada Pak Ganjar gitu, dan dia menjawab tidak. Lalu saya kejar, mbok saya diingetin, barangkali saya pernah menerima, tempatnya di mana. Akhirnya saya bisa mengklarifikasi soal itu, dan akhirnya enggak, saya nggak pernah kasih Pak Ganjar begitu. Kenapa Pak Ganjar nggak dikasih? Ya Pak Ganjar takut galak katanya kalau soal-soal begini begitu. Jadi saya lega dengan pertanyaan itu sehingga bisa saya klarifikasi. Saya akan ke Mbak Yeni sekarang. Mbak Yeni, ini kemudian peran Komisi 2 dalam proyek iktp ini sesentral apa sih? Ini kan awalnya begini, tahun 2008-2009 kan eksekutif mengusulkan setelah dilakukan uji coba, dan kemudian dilempar ke Komisi 2. Ini kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengusul untuk program dan proyek. Nah, seberapa signifikan saya menilai bahwa ini cukup signifikan untuk menyetujui dan untuk membahas dan menyetujui proyek ektp ini. Termasuk menyetujui siapa saja pemenang tendernya? Oh, bukan. Kalau pemenang tendernya itu sudah di wilayah eksekutif. Karena apa? Karena di DPR itu hanya sebagai penyetuju dan pembahas dan penyetuju. Sampai berapa sih kemudian alokasi anggaran yang disetujui, kemudian distribusinya kemana? Begitu. Kemudian dilempar, setelah paripurna dilemparlah kemudian ke eksekutif untuk dijadikan DIPA, daftar isian pelaksana anggaran, yang kemudian untuk
tender dan segala macam soal operasionalisasinya itu semuanya ada di eksekutif. Bisakah begitu. Komisi 2 kemudian mempengaruhi eksekutif agar perusahaan ini kenapa masuk, perusahaan ini kenapa tidak masuk, sehingga membuka celah korupsi di sana? Bisa saja itu terjadi karena kami menilai kalau untuk EKTP ini kan sudah by design, ya kan, sudah didesain pada saat proses penyusunan. Karena ini kan kalau EKTP ini kan ada 3 wilayah yang kemudian bisa diintervensi di keduanya, baik eksekutif, legislatif, yang kemudian ada campur tangan dari korporasi. Itu di perencanaan. Perencanaan itu di mana penyusunan itu di mana mata anggaran yang sudah diusulkan dari eksekutif itu bisa kemudian ada campur tangan dari pihak-pihak legislatif. Itu yang pertama. Oke, diusulkan EKTP sekian triliun di tahun sekian, umpamanya di 2011 ada 14,4 triliun kemudian. Itu bisa dilakukan. Kemudian pada saat penyusunan itu usulannya dibahas di komisi terkait. Komisi terkait siapa sih yang kemudian berpengaruh di dalam proses-proses pembahasan itu? Ya kan? Itu bisa saja ruang-ruang itu terjadi lobbying kong kali kong antara siapa? Eksekutif dan legislatif. Kita tanyakan Mas Ganjar, adakah ruang lobbying kong kali kong itu antara eksekutif dan juga legislatif dalam pengerjaan proyek ini, Mas? Kalau Anda bicara lobby, kalau Anda bicara pengambilan keputusan dalam proses penyusunan anggaran dan putusan anggaran, itu sangat bisa dilobi, sangat bisa. Tapi kalau pertanyaan Anda menukik, apakah kemudian terjadi kong kali kong, tentu saya berani menjawab sebagai pimpinan, saya tidak ikut dalam proses itu karena full itu pekerjaan dari pemerintah. Karena kalau itu sudah dikerjakan oleh pemerintah dan pemerintah mengatakan tendernya seperti ini, prosesnya seperti ini, paling banter kalau politik itu menekan. Sejauh mana kemudian eksekutif bisa menahan dari tekanan itu sehingga dia menerima atau kemudian menolak. Dan itu saya kira tidak terlalu sulit. Sekali lagi, tidak terlalu sulit untuk melakukan tracking pada saat proses pelelangan. Sehingga kalau kita Pak Mbak Yeni tadi menyampaikan pakai analisis aktor, maka seluruh aktornya bisa ditrace satu persatu siapa yang intens. Kalau perlu dibuka file dari handphone yang berkomunikasi di antara kita semua pada era-era itu. Ambil aja di seluruh providernya, ada nggak komunikasi itu sehingga bisa disampaikan ya. Baik, mungkin tidak pimpinan Komisi 2 tidak mengetahui dan tadi Mas Ganjar mengatakan ini adalah domain eksekutif saja. Kalau persoalan bahwa secara makro paling tidak di ketua maupun pimpinan tahu, tetapi kalau sudah di ranah pelelangan, bisa saja iya, bisa saja tidak, begitu kan? Bisa saja ia tahu, tapi kemungkinan besar bukan mengarah pada pimpinan atau wakil, bisa saja ke anggota yang lainnya, bahwa PT ataupun CV yang ditunjuk di dalam mengimplementasikan program dan proyek itu bisa saja di salah satu anggota atau keterkaitan dengan anggota, bisa saja iya, bisa saja tidak, begitu. Tetapi kemudian kalau secara operasionalisasi jelas bahwa ini adalah ranah dari eksekutif sebagai kuasa pengguna anggaran, ya kan, yang bertanggung jawab. Makanya tadi yang saya sampaikan ada 3 ranah, ada perencanaan, ada pembahasan, ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah di ranah murni di eksekutif, tetapi bisa juga dilakukan intervensi oleh parlemen, gitu loh. Intervensi bisa betul, parlemen dan itu yang membuka celah untuk membuka celah. Makanya kan ini sama halnya dengan kasusnya Damayanti, begitu kan. Korporasi nanti PT CV-nya itu adalah PT CV relasi saya, tetapi saya kemudian membagi fee ini adalah untuk ke teman-teman DPR, tetapi paling tidak ini disetujui. Kan begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Itu ruang untuk melakukan intervensi ke eksekutif. Nanti ini yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, betulkah Mas Ganjar nantinya saya akan bertanya, ada mekanisme yang biasa terjadi bila pemerintah misalnya ada proyek atau perusahaan-perusahaan biar dapat jatah proyek begitu, mereka harus menyuap seluruh anggota DPR di komisi yang bersangkutan. Kami akan menjawabnya sesaat lagi. Tetaplah. Mas Ganjar, adakah mekanisme yang biasa terjadi begitu dalam pembahasan proyek bila pemerintah ingin membuat proyek ataupun perusahaan-perusahaan biar dapat jatah proyek begitu, kemudian mereka menyebar uang ke komisi-komisi yang berkaitan di DPR, Mas? Kalau kita bicara bagaimana korupsi itu berjalan, seluruh argumentasi baik yang Anda tanyakan maupun yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Polanya itu biasanya umpama dia menyebar ke seluruh orang-orang penting yang mengambil keputusan.
atau ke seluruh secara kolektif pengambilan keputusan, kalau Anda sebut mungkin seluruh dewan lah, karena ini kan yang mau menjadi tertuduh kira-kira dewan ya, itu bisa dengan cara itu, atau menekan dengan segala cara. Tapi itu 50%. 50% berikutnya itu bisa tidak terjadi ketika prosesnya itu cukup transparan, ketika prosesnya itu bisa berjalan dengan baik, ketika kemudian publik bisa mengetahui semuanya. Jadi kalau kita bicara segala mekanisme, kalau mau teorinya ikut campur, saya tidak bisa mengatakan tidak. Semuanya akan bisa diikuti. Semua sangat kasuistik dan kemudian bisa tergantung pada si pelaksananya. Ya, gimana? Kalau di Komisi 2, Mas Ganjar, berapa jatahnya dan siapa yang mengatur pembagiannya? Anda tahu tidak? Pertanyaan sudah agak menukik. Sayang saya tidak mau urusan soal ini pada saat melakukan proses itu. Dan itu persis sekali ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul oleh para penyidik, mulai dari proses dan siapa kira-kira yang membagi. Sehingga dalam proses saya menjadi saksi dulu, memang saya sempat ditanya beberapa tokoh, beberapa fotonya, apakah Pak Ganjar kenal ini? Tidak. Apakah Pak Ganjar pernah ikut pertemuan-pertemuan di tempat-tempat ini? Saya katakan tidak, begitu. Jadi nggak tahu, ada dua saja. Mungkin memang saya tidak mengikuti secara detail tadi yang disampaikan, atau yang kedua ya mungkin saya ketinggalan kereta sehingga tidak tahu, gitu aja. Nah, biar kita juga sama-sama tahu, kita simak bersama-sama Pak Ganjar dan Mbak Yeni pernyataan dari Nazarudin di 3 waktu yang berbeda. Ada Novanto ya Pak ya? Ya, ada beberapa mantan ketua Komisi 2, terus beberapa teman termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ, semuanya sudah diserahkan laporannya kepada KPK. Yang mengendalikan full proyek IKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nah, nama-namanya tanya sama penyidik KPK nanti biar lebih jelas. Terus di Depdagrinya siapa? Ada Mendagrinya. Proyek ini juga diatur oleh seorang Anas Urbaningrum, ada saya, ada Novanto. Yang Novanto ini bukan hanya IKTP. Apalagi Bang? Ini banyak mengurusin proyek. Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit, uang-uang APBN, dia yang selalu mengatur di mana-mana. Di 3 peristiwa yang berbeda, Nazarudin menyebut Setia Novanto dan Anas Urbaningrum sebagai, dalam tanda kutip ya, pemain utamanya ataupun operator. Betul tidak Mas Ganjar, sepengetahuan Anda? Saya tidak tahu ya, karena begini, yang pertama memang saya belum pernah di Badan Anggaran. Terus yang kedua, apa yang disampaikan Pak Nazarudin mungkin bisa jadi itu permainan di level tinggi, di tingkat para pengambil keputusan yang dia sebut. Ya, sebut sajalah, mungkin saat itu orang-orang yang paling berpengaruh ikut menentukan. Tapi kalau kita melihat proses itu, saya nggak tahu sama sekali pada soal itu. Maka pada saat dia menyampaikan terkejut, pada saat nama saya disebut, saya lebih terkejut lagi. Maka saya pikir kemarin saya akan dikonfrontasi dengan Nazarudin, ternyata tidak, dengan orang lain. Sehingga apa yang tadi disampaikan jauh berbeda. Dan ketika dulu disebut nama-nama dengan sangat terbatas pada era itu ya, sekarang pada saat diperiksa kan enggak, namanya kan banyak sekarang, katanya mengembalikan uang banyak. Maka kalau kita melihat, sepertinya korelasinya tidak terlalu kuat, atau pengetahuan saat itu tidak terlalu banyak oleh Nazarudin, begitu. Mungkin saat itu juga suasana emosional, kebatinan, kebatinan Nazarudinnya masih sangat marah kan pada saat itu, karena lagi bercerai dengan Mas Anas, begitu, lagi ada